Kisah ini dibuka dengan suasana di sebuah bioskop drive-in di mana orang-orang menikmati film dari dalam mobil mereka. Di tengah keramaian itu, kita diperkenalkan pada sosok Harlan, seorang pria yang pernah menjadi tentara, tapi kini dikenal sebagai pemimpin kelompok kriminal. Saat sedang minum bersama pacarnya, Harlan tiba-tiba tersedak. Sang pacar yang melihat itu justru tertawa sambil menggodanya agar lebih hati-hati. Sayangnya, Harlan yang arogan justru tersinggung dan marah. Ia mulai menyiksa pacarnya. Salah satu penonton yang melihat kejadian itu kemudian keluar dari mobilnya dan mencoba menghentikan Harlan. Namun bukannya berhenti, Harlan malah balik menyerang pria tersebut. Setelah puas melampiaskan amarahnya, si bebal Harlan meninggalkan pacarnya begitu saja. Cerita lalu beralih ke sebuah pabrik baja di kota kecil. Di sana kita bertemu dengan Russell, seorang pekerja keras yang sudah 3 tahun bekerja di pabrik tersebut dan hampir setiap hari menghabiskan waktunya di sana. Dalam perjalanan pulang, Russell melihat mobil adiknya terparkir di dekat arena pacuan kuda yang juga digunakan sebagai tempat judi. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk masuk dan menemui sang adik. Nama adiknya adalah Rodney. Russell kemudian mengajak Rodney keluar untuk bicara. Ia mulai menanyakan dari mana Rodney bisa terus-terusan memiliki uang untuk berjudi. Awalnya Rodney enggan untuk menjawab, tetapi setelah didesak, akhirnya ia mengaku bahwa selama ini ia sering meminjam uang dari seorang rentenir bernama John. Rodney juga berkata jujur bahwa dia sudah menumpuk banyak hutang dan belum sanggup membayarnya. Mendengar hal itu, Russell tentu kecewa, tetapi sebagai seorang kakak, ia juga tak tega memarahi Rodney terlalu keras. Ia malah berjanji akan mencoba membantu melunasi sebagian hutang tersebut setelah menerima gaji berikutnya. 1500. John Petty, motherfucker gave me a tip, didn't pay off. Keesokan harinya, Russell mengunjungi rumah ayahnya yang sedang sakit. Ayah mereka tinggal bersama paman mereka dan Rodney juga tinggal di sana. Dari percakapan mereka, kita tahu bahwa Rodney sebenarnya adalah seorang tentara yang sebentar lagi akan kembali bertugas ke Irak. Hey, you wanna get a drink later? I feel good. Yeah, that's why I'm okay. Pada suatu malam, Russell pergi ke sebuah bar di pusat kota. Ternyata ia ingin menemui John, si rentenir yang meminjamkan uang pada adiknya. Namun sebelum sempat menyapa, Russell mendengar suara orang yang sedang mengancam John. Rupanya orang itu adalah Harlan. Ia marah karena John menolak bekerja sama dalam bisnis distribusi narkoboy ilegal. Disinilah kita mulai melihat bahwa Harlan bukan hanya pemarah, tapi juga terlibat dalam dunia kejahatan yang jauh lebih berbahaya. Di sini Harlan sedikit kesal dengan si Russell dan bersikap kasar hanya karena masuk begitu saja. Namun Russell menjawab bahwa dia juga ada urusan dengan John. Should I come back later? No, it's okay. Your mom teach you to barge in like that? Setelah itu John bertanya apa tujuan Russell datang padanya. Russell segera memberikan sejumlah uang kepada John karena ternyata dia datang untuk melunasi hutang Rodney, yaitu adiknya. Sayangnya uangnya masih kurang dan Russell berjanji untuk melunasinya setelah hari gajian berikutnya. Well, do you mind not telling him I brought you? I hate that you work your ass off to pay his debt. Sebelum pergi, Russell disuguhi segelas minuman sebagai ucapan terima kasih karena telah melunasi utang adiknya. Namun saat dalam perjalanan pulang, Russell secara tidak sengaja menabrak sebuah mobil yang tiba-tiba melewat. Hello, fella. You hear me?
Kecelakaan itu menewaskan seorang anak dan ibunya yang berada di dalam mobil. Karena Russell masih berada di bawah pengaruh alkohol yang diminumnya sebelumnya, ia akhirnya dinyatakan bersalah dan harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Saat di penjara, Rodney mengunjungi si Russell. Rodney mengatakan bahwa ayah mereka masih sakit-sakitan dan sekarang dirawat oleh paman mereka. Sementara itu, Rodney sendiri hendak berangkat ke Irak untuk tugas pertamanya sebagai tentara. Mendengar hal itu, Russell berpesan kepada adiknya agar selalu menjaga dirinya sendiri saat bertugas di Irak. Russell juga meminta adiknya untuk terus berdoa untuk kesembuhan ayah mereka. Beberapa bulan kemudian, Russell memilih untuk tidak berinteraksi dengan para gangster di penjara. Hal ini dilakukan karena Russell tidak ingin terlibat dalam kejahatan apapun di penjara untuk mendapatkan remisi. Namun, hal ini membuat beberapa tahanan merasa kesal dan menganggap si Russell adalah sombong. Setahun berlalu dan Russell kembali dikunjungi oleh si Rodney yang baru saja kembali dari bertugas di Irak. Di sini, Rodney memberitahu mereka bahwa ayah mereka telah meninggal 3 hari yang lalu. Mendengar berita itu, Russell langsung menangis. Russell merasa sangat bersalah karena dia tidak bisa merawat ayahnya dan malah dikurung di penjara. You put him next to Mom. Yeah. He's trying to hang on till you got out. He wanted to see you. Our sorrows. Yet we did esteem him. Singkat cerita, karena Russell terus berperilaku baik, ia akhirnya dibebaskan dari penjara dalam waktu yang cukup singkat. Dia langsung disambut oleh Rodney yang siap membawa pulang saudaranya itu. Dalam perjalanan, Russell meminta adik laki-lakinya untuk mampir ke makam ayah mereka terlebih dahulu. Malam harinya, Rodney memberitahu Russell bahwa dia meninggalkan militer karena dia tidak ingin kembali bertugas di Irak. Mendengar hal ini, Russell sebagai kakak laki-laki tetap mendukung keputusan Rodney. Suatu hari, Russell melihat mantan istrinya yang sekarang berkencan dengan seorang polisi. Russell masih sangat mencintainya, tetapi dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang diinginkan mantan istrinya. Siapalah si Russell ini? Dia hanya kuli pabrik. Sekarang Russell kembali bekerja di pabrik logam. Meskipun dia mantan narapidana, pabrik masih bersedia menerimanya. Sementara itu, Rodney menunjukkan bahwa dia sekarang adalah petarung jalanan. Rodney melakukan ini untuk melunasi semua hutangnya kepada John. Saat Russell berada di penjara, Rodney masih sering meminjam uang dari John, yaitu seorang rentenir. Rodney yang seharusnya mengalah pada saat itu terus memukuli lawannya karena lawannya telah menghina orang tua mereka. Hal ini membuat John kesal karena John telah memasang taruhan atas kekalahan Rodney. Di sini, Rodney hanya bisa meminta maaf karena melanggar perjanjian mereka. Dia berjanji kepada John bahwa dia akan membayar hutangnya dalam pertarungan lainnya. John yang mengira Rodney tidak bisa mengendalikan emosinya saat berkelahi, kemudian meminta Rodney untuk bekerja di pabrik logam saja bersama saudaranya. Namun, Rodney menjawab bahwa dia malu bekerja sebagai buruh pabrik. Keesokan harinya di rumah, Russell menemukan kain berlumuran darah. Ketika Russell melihat tangan saudaranya, dia menyadari bahwa saudaranya adalah seorang petarung jalanan. Russell meminta saudaranya untuk mengakhiri semuanya dan bekerja di pabrik logam bersamanya supaya mendapatkan uang halal. Come work at the mill. What do you think I should do? What I think you should do.
Namun Rooney menolak dan menjelaskan bahwa alasan dia menjadi petarung jalanan adalah karena dia depresi setelah kembali dari Irak. Satu-satunya hal yang menenangkan adalah bertarung. Beberapa hari kemudian, Russell cukup nekat untuk bertemu dengan mantan istrinya yang merupakan seorang guru taman kanak-kanak. Di sana, Russell yang masih mencintainya dengan berani mengundang mantan istrinya untuk kembali bersama. Namun dengan berat hati, mantan istrinya pun menolak. Russell bertanya apakah penolakannya itu karena mantan istrinya tidak lagi mencintainya. Akhirnya, sang mantan istri menjelaskan bahwa dia sekarang sedang mengandung anak dari pacar barunya. Tiba-tiba hal ini membuat Russell patah hati dan tidak bisa berkata-kata. Saat itu juga hatinya pun hancur dan dunia serasa tidak berputar. Sementara itu di sisi lain, Rooney bertemu dengan John di kediamannya. Di sana, Rooney meminta John untuk membawanya ke daerah Ramapos untuk bertarung. Ramapos dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh bandit dan perkelahian jalanan sering diadakan dengan hadiah yang sangat amat besar. John bertanya mengapa Rooney ingin bertarung di Ramapos. Rooney menjawab bahwa jika dia bertarung di sana, maka hadiahnya bisa langsung melunasi semua hutangnya. I'm not doing it, Rodney. I'm not gonna call. John, I don't really have. Where's the big fucking deal? Big fucking deal. Mendengar hal itu, John yang masih merasa kasihan kepada Rooney menjelaskan bahwa pertempuran di sana sangatlah berbahaya dan mematikan. Seringkali penyelenggara pertandingan berbuat curang demi kepentingan pribadinya. Faktanya, para pejuang sering tewas di sana. Namun, Rooney yang keras kepala terus mendesak John untuk membawanya bertarung di sana tanpa memperdulikan resikonya. Akhirnya, John memenuhi permintaan Rooney dan menghubungi penyelenggara pertandingan yang ternyata adalah Harlan. Keesokan harinya, Russell dikunjungi oleh pamannya untuk mengajak Russell berburu. Russell yang kebetulan sedang patah hati tentu saja segera menerima undangan tersebut. Di sisi lain, Rooney kini telah bepergian bersama John ke Ramapos untuk bertemu Harlan. Setibanya di sana, John langsung memperkenalkan Rooney kepada Harlan karena dialah yang akan bertarung. Namun, Harlan sedikit meremehkan kemampuan Rooney yang tampaknya bukan petarung hebat. Rooney yang terpancing emosi mengatakan bahwa dirinya adalah mantan prajurit. Rooney pun langsung mengajak Harlan berduel untuk membuktikan kebolehannya. Setelah itu, Harlan bertanya kepada Rooney mengapa seorang prajurit ingin berperang dengan warga negaranya sendiri. Rooney kemudian menjawab bahwa itu semua hanya demi uang. Kemudian, Harlan mengirim Rooney keluar karena dia ingin berbicara empat mata dengan John. Setelah mereka membuat kesepakatan, John kembali menemui Rooney. Di sini John menjelaskan bahwa jika Rooney benar-benar menginginkan uang, maka Rooney sebaiknya kalah saja dalam pertandingan yang mereka adakan sore ini. Awalnya Rooney menolak karena ia sering gagal mengendalikan emosinya. Namun kali ini John benar-benar memohon agar Rooney menyerah dalam pertandingan itu. Pada saat yang sama, Russell dan pamannya baru saja tiba di hutan untuk berburu. Pada suatu kesempatan, Russell menemukan seekor rusa dan segera membidik binatang itu. Namun ketika pelatuk senjatanya hendak ditarik, Russell tiba-tiba merasa menyesal, jadi dia tidak jadi menembak rusa itu. Pada sore hari, ditampilkannya Rooney yang sekarang akan bertarung.
Sebelum itu, John kembali mengingatkan Rodney bahwa ia ingin kalah dalam pertandingan ini karena jika Rodney menang, kelompok Harlan pasti akan menghabisi mereka berdua. Setelah itu, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Rodney terprovokasi oleh musuhnya sehingga ia terus memukuli musuhnya. John langsung khawatir kalau Rodney akan kehilangan kendali lagi, jadi dia turun ke bawah untuk berteriak pada Rodney. Setelah dimarahi beberapa kali, Rodney akhirnya menurunkan egonya. Dia langsung memilih untuk tetap diam ketika dia dipukul mundur oleh musuhnya. Di sisi lain, Russell dan pamannya hendak pulang. Adegan kemudian kembali ke Rodney yang terus dipukuli habis-habisan oleh musuhnya. Untungnya, John segera menghentikan pertandingan dan membawa Rodney keluar arena sebelum musuh dapat menghabisinya. Tidak lama kemudian, Harlan mendekati Rodney dan juga John. Di sini, Harlan segera memberikan uangnya sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Harlan juga berterima kasih kepada Rodney yang kini tak berdaya. Malam harinya, Rodney dan John memutuskan untuk pulang. John yang takut dirampok sengaja merekam semua percakapan mereka saat melewati wilayah Ramapos. Beberapa menit setelah itu, mereka benar-benar dirampok oleh beberapa bandit yang menghalangi mobil. Rupanya, pemimpin bandit itu tidak lain adalah si Koplok Harlan. Awalnya, Harlan meminta John untuk keluar. Namun karena John menolak, Harlan langsung menghabisinya. Rupanya, Harlan melakukan semua ini karena dia mempunyai dendam terhadap John yang menolak bekerja sama dalam mendistribusikan narkoboy ilegal. Kemudian, Harlan meminta anak buahnya untuk membawa Rodney ke tengah hutan. Sesampainya di sana, Rodney langsung dihabisi oleh Harlan dan dikubur di sana. Di sisi lain, Russell yang sudah berada di rumah secara tidak sengaja menemukan surat yang ditulis oleh Rodney. Dalam surat itu, Rodney menjelaskan bahwa dia meminta maaf kepada saudaranya. Ia juga menyebutkan bahwa pertarungan itu adalah yang terakhir kalinya dan setelah itu Rodney akan bekerja di pabrik logam bersama saudaranya yaitu Russell. Keesokan paginya, Russell dikunjungi oleh seorang polisi bernama Wesley yang merupakan pacar baru mantan istrinya. Russell awalnya mengira bahwa Wesley akan marah karena kemarin Russell mengundang kembali mantan istrinya. Namun ternyata kedatangan Wesley ingin membicarakan hal lain dan ia langsung mengajak Russell ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Russell diberitahu bahwa John ditemukan tewas di jalan di daerah Ramapos. Sementara itu, adik laki-laki Russell yang diketahui bersama John saat itu masih belum ditemukan. Polisi juga menemukan rekaman yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah si Bebel Harlan. Sayangnya, tidak ada seorang pun di Ramapos yang mau bekerja sama atau menunjukkan di mana Harlan berada. I do have a procedure. I said that they're having a difficult time. They aren't gonna... Setelah itu, Russell yang meragukan pekerjaan polisi pun pergi menemui pamannya. Rupanya, dia ingin mengundang pamannya untuk mencari Harlan di daerah Ramapos. Pada hari yang sama, mereka berdua berangkat ke sana. Setibanya di Ramapos, Russell dan pamannya mencoba bertanya kepada penduduk tentang keberadaan si Harlan. Sayangnya, warga selalu menjawab tidak tahu. Malam harinya, Russell pergi ke suatu tempat di mana para bandit berkumpul. Russell yang kali ini mencari Harlan berpura-pura ingin membeli obat-obatan terlarang dari mereka. Say, fellas, what you looking for, man? Whatever you got, you know? Who's the old man in the truck? I don't worry about him. He ain't a cop either. You a fucking cop?
Awalnya mereka curiga bahwa Russell adalah polisi yang menyamar. Namun untungnya salah satu dari mereka tahu bahwa Russell adalah mantan narapidana yang pernah dilihatnya di penjara. Kemudian Russell dibawa ke markas mereka untuk mengantarkan obat-obatan terlarang. Well, then you come to the right place. Setelah menerima obat itu, Russell bertanya di mana Harlan berada. Tiba-tiba, para bandit itu terkejut karena tempat yang didatangi oleh Russell kini menjadi markas Harlan. Setelah mengetahui lokasi markasnya, Russell bergegas untuk mengatur strategi. Namun saat di jalan, mereka didekati oleh seorang polisi. Polisi mengatakan bahwa Russell dan pamannya harus segera pulang karena jika Russell campur tangan dalam kasus adiknya, polisi akan menangkapnya kembali. Hal ini karena polisi takut bahwa Russell dan pamannya akan mengganggu penyelidikan. Keesokan harinya, Wesley mengunjungi Russell kembali. Wesley mengatakan bahwa Rodney ditemukan tewas dan jasadnya dikubur di hutan. Wesley juga berjanji bahwa dia dan polisi lainnya akan segera menangkap Harlan, tetapi dia memohon kepada Russell untuk tidak melakukan apapun terlebih dahulu dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Russell akhirnya menuruti Wesley dan memberitahunya tentang lokasi markas Harlan yang dikunjunginya tadi malam. Singkat cerita, polisi mencoba menyerbu markas Harlan berdasarkan informasi dari Russell. Sayangnya saat itu Harlan dan seluruh anak buahnya sudah melarikan diri. Beberapa bulan berlalu, tetapi polisi tidak pernah bisa menangkap si bebel Harlan. Hal ini jelas membuat Russell kesal, jadi dia bertekad untuk membalas kejahatan Harlan sendiri. Russell kemudian pergi ke kediaman John untuk mencari nomor telepon Harlan. Orang kepercayaan John bernama Dan telah memperingatkan Russell untuk tidak berurusan dengan si bangsat Harlan. Namun Russell tetap nekat dan menyuruh Dan meninggalkan tempat itu dan tidak kembali selama beberapa minggu. Setelah menemukan nomor telepon Harlan, Russell segera menghubunginya dan memintanya untuk bertemu di kantor pusat John pada pukul 4 pagi. Russell beralasan bahwa dia akan membeli sejumlah besar obat-obatan terlarang karena dia telah berhasil mengambil alih semua uang John. Pada pukul 4 pagi, Harlan dan salah satu anak buahnya kemudian tiba di kediaman John. Russell segera bersembunyi untuk memancing Harlan dan anak buahnya masuk ke dalam. Di dalam, Harlan bertemu dengan Dan meskipun Russell telah memperingatkan Dan untuk segera pergi. Kemudian Russell masuk ke dalam dan menghabisi anak buah Harlan. Namun saat hendak mendekati Harlan, Harlan terlebih dahulu menghabisi Dan dan kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Julie, call 911. Oh, God damn. Russell terus mengejar Harlan hingga pada suatu titik ia berhasil menyusulnya dan mereka pun terlibat dalam duel. Get up. Beruntungnya Russell berhasil memenangkan duel tersebut. Dia menembak kaki Harlan dan menyuruhnya berjalan. Saat Harlan berjalan, Russell menembaknya kembali. Tough kid. I'm on your bases, brother.
Di sini Russell memberitahu Harlan bahwa dia adalah kakak laki-laki Rodney, yaitu pria yang dihabisi oleh Harlan dan mayatnya dikubur di hutan tanpa belas kasihan. Kemudian Harlan berjalan kembali dengan harapan Russell akan memaafkan semua dosa-dosanya. Namun pada saat yang sama, Wesley datang dan segera memberitahu Russell untuk tidak membunuh si Harlan. Wesley juga memperingatkan bahwa Russell bisa kembali ke penjara jika dia melakukannya. Namun Russell yang sangat ingin membalaskan kematian saudaranya tanpa berpikir panjang langsung menembak kepala Harlan. Drop your weapon! Russell! Setelah semua kejadian ini, kita diperlihatkan bahwa Russell tidak dipenjara karena Wesley menutupi kejadian tersebut seolah-olah Wesley adalah orang yang membunuh Harlan. Dengan begitu, film pun tamat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehidupan seringkali memaksa seseorang untuk menghadapi kenyataan pahit yang tidak adil. Russell, seorang pria biasa yang bekerja keras dan mencintai keluarganya, harus kehilangan segalanya, yaitu orang tua, kebebasan, bahkan adiknya sendiri, karena sistem yang gagal melindungi orang baik dari kejahatan yang nyata. Namun di balik semua itu, Out of the Furnace mengajarkan bahwa rasa tanggung jawab, cinta kepada keluarga, dan keberanian untuk membela kebenaran adalah hal yang tak ternilai. Ketika hukum gagal memberikan keadilan, terkadang seseorang harus memilih antara membiarkan kebenaran terkubur atau bertindak demi mereka yang tidak bisa lagi bersuara. Ini bukan sekadar kisah balas dendam, tapi juga tentang harga dari sebuah pengorbanan dan luka yang tak selalu bisa disembuhkan, namun tetap membentuk siapa diri kita sesungguhnya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian suka atau kalian naon cina Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.